Sesuai yang tadi Kak Billy sampaikan ya, kita bulan ini temanya bertumbuh dalam integritas. Nah ini saya ada kasih slide-nya mana nih? Oke, ini kalau sama saya kan udah kenal semua ya, jadi saya pasang foto Pak David aja. Pak David lagi ngomong, katanya bulan ini bertumbuh dalam integritas. Nah, apa sih bertumbuh dalam integritas? Itu di bawahnya tulis ada kita mengalami bertumbuh dalam integritas. Slide kedua. Konsisten antara hati, perkataan maupun juga tindakan. Ya, karena itu kita mulai dari hati. Makanya judul khotbah hari ini integritas dimulai dari hati. Oke. Bapak Ibu, ternyata kalau kita lihat lagi di firman Tuhan ya, di Matius 15 ayat 19 gitu ya. Di terjemahan baru berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Bahkan versi BIS ya, bilang sebab dari hati timbul pikiran-pikiran jahat yang menyebabkan orang membunuh, berzina, berbuat cabul, mencuri, memberi kesaksian palsu, dan menfitnah. Wah serem banget Bapak Ibu. Ternyata mulainya dari hati. Kalau hati kita nggak benar, kejadiannya kayak itu. Ya, makanya firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Atau versi TSI, jagalah hatimu dengan waspada, karena hati menentukan segala pilihan hidupmu. Ya, Bapak Ibu, kalau dibilang waspada ya, kita seperti bawa satu beling ya, porselen ya, kita akan jaga-jaga banget gitu. Jangan sampai goyang, jangan sampai jatuh, jangan sampai meleng gitu. Kita harus jaga hati kita seperti itu, supaya hati kita enggak rusak, hati kita tetap benar gitu di hadapan Tuhan. Ini ayat Alkitab favorit saya sama istri saya dan juga Koyongki ya. Nah jadi kalau saya di rumah suka bilang, karena ini bahaya nih hati ini. Kita harus sering ingetin sama pasangan kita, sama anggota keluarga kita. Hati-hati ya, jaga hati. Kita selalu bilang, jaga hati. Jangan sampai hati kita terluka. Jangan sampai kita sakit hati. Contoh, kalau misalnya saya yang namanya suami istri ya, ada aja kan kadang-kadang suka ada konflik gitu ya. Ketika kita konflik, saya ngomong ke Koyongki, saya konflik sama istri, sama Silvi. Begini, begitu. Oh, Koyongki selalu jawabnya gini, Cong, jaga hati ya. Jangan kepancing emosi, kita doain aja. Itu aja. Tidak menghakimi, siapa yang salah? Wah lu yang salah sih Cong. Wah jangan di Silvi yang salah nih. Cukup jaga hati ya Cong, supaya jangan kepancing emosi. Kita doain aja. Karena kalau orang konflik, itu pasti kedua belah pihak itu ada salahnya. Tapi yang ada seringkali kita maunya menang sendiri. Gitu. Makanya konflik itu berkepanjangan. Jadinya sakit hati gitu ya. Begitu juga kita lihat sekarang di Instagram, wah ketika orang disenggol, wah dikejar, terus dipukul, akhirnya viral. Di mana-mana di Instagram. Cepat emosi, cepat marah, cepat sakit hati. Nah ini yang firman Tuhan bilang, yang tadi di Matius bilang, bisa menyebabkan pembunuhan, itu benar. Jadi ini kejadian 20 tahun yang lalu. Waktu itu istri saya bekerja ya di satu kantor, dia satu ruangan berdua doang sama temannya. Nah satu hari sore-sore ketika kantor sudah tutup, sudah tidak ada orang yang membunuh karyawan itu, temannya istri saya. Puji Tuhan waktu itu istri saya lagi sakit DBD, jadi di opname. Jadi orang itu ada sendiri. Kemudian dia dibunuh. Ketika dibunuh, pembunuhnya ditangkap, ditanya sama polisi, kenapa kamu membunuh dia? Karena saya sakit hati sama pacar saya. Saya sakit hati sama ucapannya. Akhirnya dibunuh. Wah ngeri.
Ternyata sakit hati bisa menyebabkan membunuh. Problem hati bukan cuma sakit hati. Bisa juga kita jatuh hati. Ini yang menyebabkan tadi perzinahan. Kita sudah punya pasangan suami istri, tiba-tiba kita jatuh hati sama wanita lain ya, atau sama pria lain. Akhirnya perzinahan itu. Bisa juga hati kita dipenuhi hawa nafsu yang tadi. Gitu ya. Bisa juga hati kita tinggi hati. Itu juga problem juga tinggi hati. Ketika kita lagi berada di posisi atas, kita merendahkan orang. Kita menganggap orang lain rendah. Kita menekan orang. Nah itu problem juga, problem hati juga. Bisa juga kecil hati. Mungkin kita saat ini lagi di titik rendah, kita menjadi kecil hati. Kita menjadi minder. Kita, kalau gue sih gak bisa deh. Gue sih gak mungkin deh. Kita minder. Itu problem juga kecil hati. Padahal Tuhan sudah menjadikan kita serupa dengan segambar Dia. Dia kasih kita potensi yang maksimal. Tuhan kasih kita potensi yang maksimal. Tapi kita tidak hidup dalam kemaksimalan. Karena apa? Karena kecil hati. Kecil hati membuat orang tidak beriman. Dia tidak percaya. Apa yang Tuhan katakan, apa yang sudah Tuhan ciptakan, apa yang sudah Tuhan jadikan. Itu karena kecil hati. Nah karena itu Bapak Ibu, kita harus jaga hati. Coba bilang kanan kirinya jaga hati. Ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat hati kita benar atau enggak, itu gampang. Pertama-tama, kita lihat kanan kiri kita lihat ini orang lagi cemberut enggak nih? Lagi cemberut enggak? Kok mukanya kusut? Wah, ini hatinya lagi bermasalah. Kalau hati yang benar, cuma satu poinnya, hati kita dipenuhi damai sejahtera. Kalau hati kita damai sejahtera, udah tenang, enak. Makanya di Filipi 4 ayat 4 sampai 9, Filipi 4 ayat 4 sampai 9, kita baca bergantian ya. Yang saya baca yang genap dulu, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, ini dia. Kalau kita damai sejahtera, yang pertama kita pasti ada sukacita. Hati kita bersukacita. Hati kita penuh dengan sukacita, makanya Tuhan bilang bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Kita melakukan kebaikan. Ketika kita berbuat baik, kita jadi berkat buat orang lain. Kita juga bersukacita. Nah, kemudian kita nggak boleh khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini gampang gak Bapak Ibu? Harusnya gampang ya. Cuma seringkali kita gak mau lakukan ini. Atau mungkin kita mau lakukan ini tapi kita bingung. Ini caranya gimana sih? Sebenarnya simple, saya kasih contoh. Saya waktu itu tanya Tuhan, ini maksudnya gimana ya? Gitu ya. Jadi Tuhan kasih ilustrasi. Gitu. Di firman Tuhan Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, jadi kita
percaya Tuhan Yesus, kita percaya anaknya, kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Jadi Allah itu adalah Bapa kita. Nah, ini saya cerita tentang anak saya gitu. Anak saya waktu itu sempat lagi sekolah butuh bahan prakarya. Dia telepon saya, "Pi, besok harus bawa bahan prakarya. Papi beliin dong karton tebal, uhu, udah gitu lem uhu, udah gitu beli ini juga pensil warna, terus udah beli gitu lem tembak. Wah, pokoknya semua bahan-bahannya minta siapin." Anak saya nggak mikirin, wah gimana ya cari duitnya ya supaya beli karton, caranya gimana ya supaya bisa beli lem ya, gimana caranya beli pensil warna ini. Dia enggak, dia cukup minta sama Bapak, cukup ngomong sama Bapak. Akhirnya Bapaknya yang menyediakan. Kita kan adalah anak, Allah adalah Bapak. Nah akhirnya ya udah, setelah pulang kantor saya beli ke toko buku, saya beli, saya kasih, "Jovanka, ini sudah Papi beliin. Jangan lupa dibawa besok ya." "Oke Papi, thank you Papi." Nah ini ya permohonan dengan ucapan syukur. Habis dikasih kita mengucap syukur, habis dikasih gitu. Yang kedua, kemarin ini libur mau main sama teman-temannya ya, sama Kela sama Nuela, ice skating gitu. "Papi, aku mau main ice skating, Pi. Minta duit dong." Dia enggak, dia cuma ngomong doang. Nyampaikan doang keinginannya, nyampaikan doang permohonannya, ingin main ice skating. Tetapi dia nggak bingung, gue cari duit buat bayar ice skating gimana ya tiketnya ya, gimana ya cara cari duitnya ya. Akhirnya bapaknya bilang, "Oke, aku transfer. Akhirnya mereka bisa main ice skating. Setelah ditransfer, "Thank you Papi, thank you, I love you so much." Itu ucapan syukur. Itu aja, simple. Cara kita minta, sampaikan hal, permohonan dan keinginan di dalam doa. Dan ucapan syukur, kita thank you Jesus, thank you, I love you Jesus. Waktu itu juga pernah, 2 tahun yang lalu kurang lebih, "Papi, aku ada study tour dari sekolah, mau ke Singapura. Biayanya 8 juta lebih, Pi." 9, naik ya? 9 juta katanya biayanya. "Boleh nggak Pi?" Terus saya bilang, "Jangan, nggak boleh." Itu nggak baik, saya bilang. Nggak baik buat papinya ya. Akhirnya anaknya pun taat. "Oh iya Pi, nggak apa-apa Pi." Nah, kemudian sesimpel itu. Nah, kemudian baru-baru ini gitu ya. Anak saya kan suka hip hop, suka nari di sini sama temennya ya, sama Kela, sama Manuela ya. Nah, terus udah gitu anak saya les hip hop, tapi dia mau keluar dari tempat lamanya. Karena anak-anaknya itu lebih kecil gitu. Jadi kurang seragam gitu. Akhirnya keluar, carilah tempat baru, tempat les yang baru. Cari tempat les yang baru, dites ya, setiap kali kita masuk les pasti dites. Terus udah gitu dari coachnya bilang, "Wah, anak Bapak nggak bisa ikut kelas intermediate gitu. Sebelumnya padahal udah kelas intermediate. Bisanya ikutnya kelas beginner. Bagaimana?" gitu. Akhirnya nanya ke saya gitu kan. Ketika nanya ke saya, bagian pendaftaran bilang, "Kalau mau nanti gak apa-apa, daftar aja ke beginner," gitu ya. Udah gitu mamanya bilang, "Ya udah, nanti saya tanya anak saya dulu, kalau anak saya mau nanti anak saya daftar ke beginner." Kemudian nanya ke sama saya bilang, "No." Dia nanya ke Bapak bilang no. Kenapa? Karena Bapak tahu potensi anaknya. Bapak kita tahu potensi kita. Jadi kita anak-anak Tuhan, kalau lagi ada apa-apa nanya sama Tuhan. Kalau ada orang yang ngerendahin kamu, nanya sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Bapak tahu potensi kita. Saya bilang, no, enggak. Kamu harus cari tempat kursus lain yang lebih bagus daripada ini.
Dan kelasnya intermediate, kalau enggak lebih daripada intermediate gitu. Akhirnya cari tempat khusus yang lebih bagus lagi levelnya, tingkatannya gitu. Kemudian dites dan divideoin. Udah gitu maminya bilang, coachnya bilang, ini bagus katanya. Ini buktinya adalah video ini. Anak ibu bisa melakukan gerakan-gerakan dengan baik. Diterima untuk masuk intermediate gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan membuat orang lain merendahkan kita atau pikiran kita merendahkan kita. Tanya sama Bapak, Bapak saya gimana? Kita anak, seperti anak saya nanya saya. Saya bilang, no, kamu potensi kamu lebih bagus daripada itu. Jadi kita tanya gitu sama Bapak. Sesimpel itu ya. Jadi kita cukup nggak usah khawatir, kita tanya sama Tuhan, kita sampaikan lewat permohonan kita ya, keinginan kita dengan doa dan ucapan syukur. Dan kita dengar. Jawabannya tidak selalu yes. Saya sama anak saya tidak selalu yes. Ada yang no gitu ya. Begitu juga dengan Bapak. Doa kita sama Tuhan, jawabannya nggak selalu yes, nggak selalu dijawab. Bisa juga no, bisa juga nanti. Nah kemudian ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita sudah bersuka cita di dalam Tuhan senantiasa, kita sudah berbuat baik ya. Kita sudah nggak khawatir lagi, karena semua apapun kita ngomong sama Tuhan, kita ngomong sama Bapa kita, ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera di dalam hati kita yang melampaui akal gitu. Ya, dan memelihara hati kita dan pikiran kita. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kadang-kadang kita berdoa, kita merasa wah, ini kayaknya udah dapat jawaban. Benar apa enggak ya tapi ya? Ini jawaban Tuhan apa bukan? Ukurannya satu, damai sejahtera. Kalau itu damai sejahtera udah pasti dari Tuhan. Kalau kita dengar jawaban doa damai sejahtera, itu dari Tuhan. Kalau tidak damai sejahtera, itu bukan suara Tuhan. Bisa juga suara hati kita, suara keinginan kita. Bisa juga suara hantu ya. Nah jadi kita ukurannya damai sejahtera gitu. Nah ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saat ini berseliweran berita-berita buruk, berita-berita jelek, berita-berita mengkhawatirkan di media sosial. Ngeri kalau kita pikirin. Jadi kadang-kadang orang berpikir gini, memang ini di berita ya, kan kalau ke berita, wah ngeri nih PHK di mana-mana. Jangan-jangan gue di PHK lagi. Wah gitu kan, ada teman kantor yang ngomong gitu. Loh kamu kok ngomong begitu? Padahal perusahaan aja gak ngomong apa-apa. Tapi karena terpengaruh sama pikiran negatif, dia berpikir, jangan-jangan gue nanti di PHK. Orang perusahaannya aja gak ngomong apa-apa kok. Itu pikiran-pikiran yang gak benar, jangan dipikirin makanya. Kita pikirin yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Yang kita pikirkan itu aja Bapak Ibu. Jadi kalau gak sesuai dengan firman, yang berita-berita yang melemahkan, berita-berita buruk yang mengkhawatirkan, itu kita doakan. Itu kita doakan. Jangan kita aminkan. Oh iya lu bener lu. Oh iya lu bener lu gitu. Yang bener tuh firman Tuhan. Kita doakan, kita klaim firman Tuhan. Nah yang 9, apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi kuncinya supaya damai sejahtera Allah menyertai kita, lakukan aja. Coba bilang kanan kirinya, lakukan aja. Oke, nah saya mau bersaksi ya. Jadi ini waktu kurang lebih 2 tahun lalu, saya harus
pindah kerja ya. Saya harus pindah kerja. Kemudian saya cari-cari kerja, saya masukin lamaran. Saya apply CV saya, lamaran kemana-mana gitu ya. Akhirnya ada yang serius. Ada yang serius, udah manggil sekali, manggil 2 kali, dan akhirnya ketika manggil 2 kali saya disuruh isi ini, form. Ketika diisi form, ada pertanyaan, hal apa yang paling penting dalam hidup Anda? Wah, saya bingung Bapak Ibu. Hal apa ya? Saya sih, pertama saya pikir saya mau tulis hal yang paling penting adalah keluarga gitu. Terus begitu, akhirnya saya delete. Kayaknya bukan keluarga gitu. Saya delete, saya tulis, saya isi pekerjaan. Saya kan lagi ngelamar kerja. Harusnya yang paling penting pekerjaan dong. Masa yang paling penting yang lain? Akhirnya saya delete, saya isi hal yang paling penting dalam hidup saya adalah pekerjaan. Tapi saya mendengar suara Tuhan dengan jelas. Apakah yang paling penting dalam hidup kamu adalah itu? Apakah hal yang paling penting dalam hidup kamu itu? Bukan Tuhan. Yang paling penting apa? Hidup dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, tulis, hapus, tulis. Akhirnya saya taat. Saya hapus, saya tulis. Yang paling penting dalam hidup saya adalah hidup dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Ketika saya udah isi ini, sebelum saya email ke perusahaannya, saya mau lamar. Saya tanya sama istri saya, Sil, ini saya udah isi ini nih, bener gak? Gitu. Dia bilang, weh, lu mau ngelamar ke kantor gereja apa? Masa tulisannya hidup di dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang paling utama. Kalau lu mau ngelamar kantor gereja, boleh begitu gitu. Ini kan mau ngelamar kantor, pekerjaan profesional dong gitu kan. Tapi akhirnya saya tetap taat. Saya tulis ini. Hidup di dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Akhirnya saya dipanggil, saya interview, ditanya-tanya lebih lanjut. Akhirnya puji Tuhan saya diterima. Puji Tuhan, akhirnya saya diterima. Setelah saya diterima, saya masuk bulan September. Di bulan Desember saya mau cuti. Karena yang tadi ya, yang anak saya bilang nggak boleh ke Singapura. 1 orang 9 juta. Karena 9 juta bisa 3 orang sebenarnya. Akhirnya saya udah janji gitu kan, untuk saya ke Singapura pada bulan Desember. Ketika saya minta izin, karena kamu belum setahun, kamu cuti unpaid, kamu dipotong gaji. Oke Pak, kalau begitu ya nggak apa-apa, karena saya udah janji sama anak saya cuti unpaid. Ketika bulan Januari, ketika saya terima gaji, ternyata gaji saya full, gaji saya utuh. Puji Tuhan apa enggak nih? Iya, wah ini bener nih full, utuh. Apa kantor berbaik hati ya? Nggak jadi potong gaji saya, gitu. Udah gitu saya lihat bener nih, wah saya bingung, Bapak Ibu. Tapi akhirnya saya bilang, wah saya nggak bisa, saya harus ngaku uang ini belum dipotong uang gaji saya. Akhirnya saya ke HRD, saya bilang, Pak, waktu bulan Desember saya mengajukan cuti unpaid dengan konsekuensi dipotong gaji. Tapi pada saat Januari saya gajian, saya ternyata digaji full, tidak dipotong. Akhirnya HRD-nya bengong, diem. Dan akhirnya dibilang, terima kasih ya Pak buat kejujurannya. Sebenarnya kalau sudah lewat ini kita juga nggak tahu, karena sudah lewat periodenya. Tapi Bapak sudah mau terbuka dan Bapak sudah mau jujur. Kalau gitu Bapak isi form Pak, Bapak bersedia dipotong. Akhirnya saya isi form lagi, dipotong.
Dan akhirnya ketika bulan Februari, ketika gaji itu keluar, gajinya sudah dipotong. Wow, aduh, sebenarnya pas lihat, wah sayang juga ya. Lumayan juga ini gitu kan, dipotong gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Kita mau jaga hati. Kita mau jaga hati supaya hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ketika saya masuk, saya perusahaan developer ya, perusahaan properti, ketika saya masuk ada satu proyek kelas menengah atas jual rumah. Harganya mulai dari 8M sampai 15M. Setelah dalam waktu 2 tahun, tidak ada penjualan. Sisa 8 unit. Pada waktu saya masuk, saya lihat, saya analisa, kenapa ini kok selama 2 tahun nggak ada penjualannya gitu. Akhirnya saya nanya-nanya, dengar-dengar, katanya, Pak, gimana mau laku Pak? Orang ngeri ke sini. Kenapa ngeri? Karena orang yang habis lihat unit, tiba-tiba sakit. Jadi orang yang datang ke sana, tiba-tiba sakit. Gitu ketika pulang. Saya bilang, wah ini nggak benar nih. Saya bilang sama direktur saya, Bu, ini harus kita doain. Oh, oke. Kalau kamu bilang harus didoain, oke, kamu doain. Hah, saya yang doain Bu. Nggak panggil pendeta. Panggil Pak Billy gitu kan. Enggak, kamu aja yang doain. Akhirnya ya udah, saya doain. Saya usir setan, saya kuduskan rumah itu, saya tengking gitu ya. Di dalam 3 bulan, sisa rumah 8 unit, sold out, terjual, tidak ada sisanya. Bapak Ibu boleh percaya nggak percaya? Karena gini, bukan. Kalau orang kantor, saya ngomong, saya kan memang strategic marketing, jadi saya bikin gimmick marketing. Wah itu karena gimmick marketing lu bikin gimmick marketing itu jadi laku, sold out. Bukan, saya bilang, itu kalau diulang lagi, gimmick marketing itu dipakai lagi, nggak bisa juga. Karena itu saya yakin banget, itu karena Tuhan. Jadi bukan karena kita, bukan karena saya, itu karena Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya mau pastikan, saya juga bilang sama orang-orang di kantor, kalau kita sebagai karyawan, kita digaji, jangan sampai perusahaan kita rugi bayar kamu. Jangan sampai perusahaan rugi bayar kita. Perusahaan harus untung karena ada karyawan seperti saya atau seperti kita. Jadi motivasi kita harus berikan yang terbaik. Dimanapun kita berada. Ketika kita jadi karyawan, ketika kerja, kita jadi yang terbaik. Kita pikirin benar-benar gitu. Apa nih yang bisa bawa keuntungan buat perusahaan. Kalau kita jadi bisnismen, jangan sampai partner kita merasa, nggak enak nih partneran bisnis sama lu, nggak enak gitu. Kita harus bikin partner bisnis kita senang juga, sama-sama untung. Kalau kita jadi pedagang, jangan sampai kita sama saudara seiman, bro, ini bro gue ada barang bagus bro, bantu nih bro, bagus nih barangnya, bisa bro beli bro gitu. Padahal harganya lebih mahal, terus udah gitu kualitasnya lebih jelek. Tapi dia dengan kata-kata kita kan saudara seiman bro, boleh dong bro. Gitu. Wah kita ngerugin orang Bapak Ibu. Atau kita sebagai pembeli, teman kita saudara seiman kita dagang, kita mau beli gitu. Bro beli dong bro, tapi bonus ya bro, bonus ini tambahin ini bro, harganya jangan segitu bro, harganya diskonin bro, kita kan saudara seiman bro. Dengan bawa-bawa saudara seiman ngerugin orang. Wah itu ngeri Bapak Ibu. Motivasi kita jadi berkat. Dimanapun kita jadi berkat.
Nah, kemudian ada lagi di kantor. Waktu itu juga staf kita lagi tiba-tiba ada yang kerasukan. Ada yang kerasukan setan. Jadi dia ngomong sendiri, gerak-gerak sendiri, ngomong sendiri gitu kan. Akhirnya, wah ya udah, saya doain. Pekerjaan kita sama. Di gereja kerjanya sama, kalau di gereja kerjanya ngusir setan, sembuhin orang sakit, di kantor kita kerjanya juga ada itu juga. Kita kasih bonus. Akhirnya ya udah, saya doain gitu. Kita doain ketika orangnya sudah mulai tenang, saya bawa pulang, ajak pulang sama teman-teman saya ajak pulang ke rumahnya, ketemu sama orang tuanya, papa mamanya, saya jelasin, Bapak Ibu ini anaknya pulang lebih pagi, karena saat di kantor, tiba-tiba ngomong-ngomong sendiri dan gerak-gerak sendiri gitu. Akhirnya kita doain, dan sekarang udah tenang. Jadi lebih baik istirahat di rumah dulu aja ya, sampai nanti membaik baru kerja lagi. Terus enggak itu aja Bapak Ibu, kita kerja harus satu paket. Anaknya kita doain, bapak mamanya kita doain juga. Akhirnya udah, anaknya kita doain, saya tawarin, Bapak Ibu boleh nggak saya mau doain juga? Anak ibu, Bapak Ibu udah didoain tadi. Kita doain ya. Ya udah saya doain. Ya doainnya kita umum aja, kesehatan ya. Ya supaya sehat, supaya diberkati, supaya keselamatan itu kita ini. Walaupun mereka belum tentu ngerti tentang keselamatan. Kita lepaskan keselamatan. Kita doain, setelah doain pulang. Selesai. Gitu. Jadi dimanapun kita berada, kita adalah anak-anak Allah, kita sudah diberi kuasa untuk kuasai macam-macam ya. Salah satunya itu, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Nah jadi kita jangan takut, kita praktekin, jangan nanti ketika kita di kantor, kita pura-pura gitu. Kita, wah apaan tuh, kita ikutin, apaan tuh, kita viralin juga nih. Ya kita harus bertindak, kalau kita udah dikasih kuasa, ya udah kita lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita mau baca di Yeremia. Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Saya baca bergantian ya. Saya baca yang ayat 5, nanti Bapak Ibu yang genap. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saya mengundang tim profetik untuk naik ke atas. Bapak Ibu, kalau kita hatinya menjauh daripada Tuhan, kita tidak pernah akan lihat kebaikan Tuhan. Kita tidak pernah akan merasakan kasih Tuhan. Kita hidup di padang gurun. Kita hidup di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kita akan menyendiri. Kita akan sendirian. Saya nggak tahu Bapak Ibu, di mana posisi hati kita saat ini. Apakah hati kita saat ini menjauh daripada Tuhan?
Apakah hati kita sudah membatu? Hati kita sudah keras? Hari ini kita mau datang kepada Tuhan supaya kita kita punya hati yang melekat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti dalam menghasilkan buah. Itu bisa terjadi kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu, mari hari ini kita jujur di hadapan Tuhan. Yang tahu kondisi hatimu hanya Engkau dan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa tahu kedalaman hatimu. Tidak ada orang lain yang bisa tahu isi hatimu. Tetapi hanya Tuhan yang tahu apakah hatimu sudah menjauh atau hatimu masih melekat pada Tuhan. Hari ini saya mengundang Bapak Ibu dengan kerendahan hati. Apabila Bapak Ibu saat ini merasa, Tuhan, hatiku sudah jauh daripada Engkau Tuhan. Aku gak bisa lihat lagi Tuhan, betapa kasih-Mu, betapa kebaikan-Mu di dalam hidup saya. Tuhan, aku mau kembali Tuhan. Aku mau punya hati yang melekat Tuhan dengan Engkau Tuhan. Dengan kerendahan hati, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Bapak Ibu boleh taruh tangan di dada. Tuhan, Kau lihat Tuhan. Kau lihat setiap Tuhan orang-orang yang berdiri Tuhan. Setiap orang-orang Tuhan yang sudah terbuka di hadapan Tuhan.
Tuhan, Tuhan Kau yang jamah hati mereka Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Ubahkan hati kami Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau kembali merasakan kasih Tuhan. Kami mau kembali merasakan kebaikan Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jamah Tuhan hari ini Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, jangan ada yang terlewat Tuhan. Jamah Tuhan. Aku mau kembali Tuhan. Melekat Tuhan kepada Engkau. Hati kami melekat kepada Engkau Tuhan. Bapak Ibu, saya juga mendapati. Ada Bapak Ibu yang mungkin hatinya sudah keras. Hatinya sudah keras karena Bapak Ibu sudah berulang kali disakiti hatinya. Disakiti hatinya sama orang lain, entah siapa. Hari ini Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Tuhan lihat Tuhan. Tuhan lihat Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Yang saat ini sedang terluka hatinya Tuhan. Yang hatinya sakit. Yang hatinya sakit, disakiti Tuhan oleh orang lain Tuhan. Jamah Tuhan. Mari kita mau beri pengampunan. Karena Bapa adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang mengampuni. Tuhan, saya mau mengampuni Tuhan. Orang yang menyakiti hati saya. Orang yang merendahkan saya Tuhan. Saya mau mengampuni Tuhan. Saya mengambil keputusan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau mengampuni Tuhan. Saya ambil keputusan buat mengampuni. Sebut namanya Bapak Ibu. Ampuni Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi Tuhan pengampunan. Kelepasan Tuhan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Pengampunan dilepaskan Tuhan di tempat ini Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu sudah mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Bapa mengasihi setiap kita. Bapa mengasihi setiap kita. Bapa tidak pernah menghakimi kita. Bapa tidak pernah memandang rendah kita. Allah tidak pernah memandang rendah kita. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia di mata Tuhan. Dan Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Karena engkau adalah anak. Engkau adalah anak yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu. Buat setiap kami boleh kembali boleh melihat kebaikan Tuhan. Boleh kembali melihat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Boleh menikmati Tuhan, baik Tuhan. Boleh menikmati hadirat-Mu. Itu yang kami perlukan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Turun atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin.